Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Talisu yang ketiga. Fi ahamiyatil ilmi bi hudutsil alam wa tahqiqi ma'nal hidayah. Pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang pentingnya ilmu mengenai hudusul alam. Bahwa mengetahui, coba lihat ya. Mengetahui. Jadi kalau mengetahui sudah itu berarti an dalilin. Mengetahui bahwa alam itu hadis itu sangat penting. Sangat penting. Dan mentahkik itu dia menyaring sampai ketemu yang paling bagus. Di antara yang bagus-bagus itu. Kalau tidak dikatakan itu yang benar. Makna hidayah, apa makna hidayah? Hidayah itu maknanya apa sih? Nah, ulama banyak berbeda pendapat. Dari pendapat-pendapat ini disaring sampai ketemu ini yang tahqiq begitu. Nah, qala ba'du ahlil isyarah. Telah berkata sebagian ahlul isyarah. Ahlul isyarah itu siapa ya? Dalam pengertian apa gitu? Kalau saya lihat ahlul isyarah itu orang-orang yang sampai pada derajat yang tinggi. Jadi para sufi. Ya, kalau terkenal itu kan para sufi, ahli tasawuf begitu ya. Apa kata mereka itu? Yajibu ayyu'tana bima'rifati hudusil alam. Wajib. Di sini biasanya syar'an. Ya, wajib untuk dipentingkan, untuk diperhatikan bima'rifati hudusil alam. Mengenai ma'rifat hudusul alam. Wa tahaqquqi usulihil arba'ah allati tanfasilu ila sab'atin, dan mentahqiq usulnya yang 4 yang tercabang menjadi 7, yaitu matolibus sab'ah. Kenapa demikian? Maksudnya kenapa membutuhkan kepada matolibus sab'ah ini? Litawaqqufi burhani hudusil alam alaiha. Karena penjelasan hudusul alam membutuhkan kepada matolibus sab'ah. Hatta qila innal jahalat bitilkal usulil arba'ati hiyallati ustu'ira lahaz zulumatul arba'. Sehingga dikatakan, nah ini ahlul isyarah itu begini. Jadi ahlul isyarah itu tajam pikirannya sampai mereka itu bisa melihat isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Sehingga ahlul isyarah ini berkata seperti ini. Orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui kepada usulul arba'ah, usul yang 4 yang jadi matolib sab'ah, itulah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dengan zulumat yang 4, kegelapan yang 4. Jadi Al-Quran itu menyebutkan ada 4 kegelapan. Lah 4 kegelapan ini siapa? Orang yang tidak tahu matolibul arba'ah. Karena 4 kan, 4 ini jadi 7. Mana? Surah An-Nur ayat 40. Au kazulumatin fi baharil luji, atau seperti kegelapan-kegelapan di lautan yang dalam. Coba An-Nur ayat 40, ada yang bisa buka gak tuh? An-Nur ayat 40. Udah gak? Nur. Sok bahata. Sok keterjemah malah. Tos. Gelap gulitanlah itu kan gelap. Jadi numpuk-numpuk. Jadi kegelapan apa tadi? Di laut dalam 1. Diliputi ombak 2. Ada ombak lagi 3. Awan tuh 4 ini. Ini mato. Nah itu Al-Quran sedang membicarakan siapa? Sedang membicarakan orang yang nggak paham matolibus sab'ah. Atau matolibul arba. 4 kegelapan. Nah itu ahlul isyarah yang berkata begitu. Qala Ibnu Dahak, mudah-mudahan orang nyetan ilmu tanya.
Qala Ibnu Dahaqin fi Syarhil Irsyad fi tafsir ismihi ta'ala al-hadi ba'da kalamin katsir. Dan berkata Ibnu Dahaq di dalam Syarhul Irsyad mengenai tafsir nama Allah Ta'ala Al-Hadi. Al-Hadi itu namanya Allah. Ya, min asma'il husna, yaitu yang memberi hidayah. Yang mana hidayah itu ada pada irodahnya. Ya, kalau kata Allah itu dia dapat hidayah, kalau enggak, ya enggak. Ba'da kalamin katsir, setelah perkataan yang banyak sekali, maksudnya itu panjang sekali pembahasannya, cuman ini yang saya nukil kata Imam Sanusi, apa? Fa awwalu hidayatil abdi. Maka ya, hidayah hamba yang pertama itu ayyashrahallahu ta'ala sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk menerima Islam. Hidayah pertama itu. Nah, orang karena setelah masuk Islam pun bingung harus kemana. 73 golongan ini. Udah masuk Islam itu kemana ya? Persis, apa Muhammadiyah, apa Salafi Wahabi, apa NU, ya, apa Asy'ariyah Maturidiyah, Syafi'iyah tanpa NU. Ah, kemana ini? Bingung. Cuman awal hidayah itu ayyashraha sadrahu ilal Islam. Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan dadanya, maksudnya itu hatinya lapang untuk menerima Islam dengan segala konsekuensinya. Wa ma'nahu ayyudhiballahu ta'ala min qalbihi al-kibra wal hasada wal bighdata lil ulama idda'ina ila Allah taala. Lihat kalau kata Imam Sanusi, apa maksud kolbu dibuka untuk menerima Islam itu? Dihilangkanlah oleh Allah dari dirinya, dari kolbunya, rasa sombong, rasa hasad, rasa tidak suka kepada para ulama yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikeluarkan, dilapangkan hatinya oleh Allah itu. Karena percuma kita itu mendengar perkataan orang alim kalau kita sedari awal sudah nggak suka sama orang itu. Ya, percuma itu. Ya begitu sudah. Makanya sama guru harus suka. Ya. Pokoknya mah guru kalian kumahapun keadaannya, kudu suka kalian. Betul suka mahjub. Gak bakal keterima apa? Ilmunya gak bakalan ada. Gak bakalan udah mau dari mana lagi dapat ilmu, dari mana lagi? Begitu. Yang mengajak kepada Allah. Fa idza staslama qala anzuru fa in ra'aitu haqqan ittaba'tuhu. Maka apabila dia itu sudah apa? Sudah pasrah hatinya. Maksud pasrah itu apa? Ya tadi tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan begitu. Kemudian dia berkata seperti ini, aku akan berpikir, apabila aku melihat padanya ada kebenaran, maka aku akan mengikutinya. Bahwa ala nurin min rabbih. Maka jika orang sudah seperti ini, maka dia ada di dalam cahaya dari Robnya. Begitu. Itulah iya mah. Pedah. Punya gurunya kaya raya, kitanya miskin. Masa ada ajengan kaya? Boleh lah. Ya gak boleh kayak gitu. Ya, itu jadi apa? Jadi hijab nanti. Ya, pokoknya mau gimana pun keadaannya, sudah ini ulama, ini alim, setidaknya dikenal oleh orang sebagai orang yang alim, saya akan mendengarkan perkataannya. Kalau saya mendapati pada perkataannya itu kebenaran, maka saya akan ikut. Cuman ya berpikir begitu. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras dari ingat kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya celakalah bagi orang yang hatinya tidak mau ingat kepada Allah sehingga disifatilah kolbunya itu dengan kolbu yang keras. Walidzalika qila mastama'a ahadun biniyatil istirsyadi illah tada. Karena itulah ada ulama berkata, ya, tidaklah seseorang itu mendengarkan penjelasan dengan niat untuk mencari petunjuk, kecuali pasti akan diberi petunjuk. Wa ma qasada ahadun al-mu'anidah illa harramahullahu ta'ala al-huda. Dan tidaklah seseorang itu bermaksud untuk mendebat, kecuali oleh Allah diharamkan baginya apa? Petunjuk. Jadi dari awalnya dulu ini mau mencari petunjuk atau mau mendebat?
Aing kesal ka ustad geus kaji mantek aing orang teang kesalahanana. Gak bakal masuk udah. Ya, itu gak bakal masuk. Makanya saya itu sebel di YouTube itu udah. Saya ini ya masuk YouTube ini sebagai guru. Sebagai guru, karena saya ngajar di depan kalian itu. Ya, ada orang mau ngambil manfaat dari ilmu saya, dapat manfaat. Nggak mau ngambil manfaat, cuma mau debat sama saya mah di-delete. Bodoh amat. Itu bukan mau debat saya itu, mau ngajar. Ada orang mau ngambil manfaat ya silakan supaya manfaatnya menyebar gitu. Kalau nggak mau ngambil manfaat ya bodoh amat. Nah. Kemudian mana tadi? Ummah talafan nasu fi hudallahi ta'ala alladzi yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Kemudian orang itu berbeda-beda di dalam hidayah Allah Ta'ala yang mana Allah memberinya hidayah bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Faqila huwal iman. Maka maksudnya apa ya? Bukan manusia nih. Tsumma talafan nasu, kemudian manusia ini berbeda pendapat. Maksudnya para ulama fi hudallah mengenai pengertian hidayahnya Allah yang mana Allah beri hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Jadi apa makna hidayah itu? Jadi kan Allah memberi hidayah al-hadi kan? Maksud al-hadi itu Allah yang memberi hidayah. Hidayah itu apa? Faqilah wal iman. Maka ada yang mengatakan itu adalah iman. Jadi Allah memberikan iman. Sedangkan iman itu sendiri ta'rifnya sudah pada tahu semua ya. Apa? Hadisun nafsi itu. Hadisun nafsi yang apa? Ya, hadisun nafsi yang ta'aluk dengan ma'rifah. Ya. Hadisun nafsi yang ta'aluk dengan ma'rifah. Harus tahu tuh. Itu orang beriman. Hakikatul iman nggak tahu. Nah itu, cuman itu kalau kata Syekh Nawawi itu qaul dhaif. Qaul dhaif karena kalau itu ta'rifnya semua yang taklid kafir. Makanya kenapa Imam Sanusi itu mengatakan yang taklid kafir di dalam Syarah Kubra itu? Karena ta'rif imannya itu. Karena ta'rif imannya itu apa? Hadisun nafsi alladzi yata'allaqu bil iman. Bil ma'rifah. Kalau begitu, ya ma'rifatnya nggak ada, berarti nggak ada iman. Kafir sudah, nah itu. Makanya kata Syekh Nawawi ini qaulnya dhaif. Terus yang qawi yang mana? Kalau saya bukan bilang qawi ya. Saya bilangnya apa? Masyhur. Jumhur, posisinya jumhur itu yaitu menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah yang maklumun minad dini bid-darurah. Itu sudah iman tuh. Jadi muqallid juga masuk. Ya, muqallid gimana imannya sah? Ya dia menerima yang maklumun minad dini bid-darurah enggak? Dia menerima enggak Allah ada? Menerima enggak Allah itu wahdaniyat? Menerima enggak salat itu wajib? Menerima. Ya sudah, berarti dia apa? Iman. Nah itu posisinya jumhur di situ. Nah, ya. Jadi iman itu jangan sampai kalian itu kalau ditanya apa hakikat iman, jangan sampai bingung lagi. Ya. Kamu katanya mau jadi orang beriman, ya mau yang mana? Mau yang ta'rif imannya Imam Sanusi apa mau ta'rif imannya jumhur begitu? Ya. Mau yang jumhur Ustaz mah enggak, cuma kalau nanti yang benernya Imam Sanusi gimana? Ya ada khilaf jalan ta'rif begitu. Wakila huwal ilmu, dan dikatakan itu adalah al-ilmu, berarti secara umum. Ya. Ilmu sendiri sudah tahu ta'rifnya apa ya? Apa? Ilmu ta'rifnya apa? Di mana we lah? Ayo sudah yang murad sama ma'rifat ya enggak apa-apa. Ya ilmu yang murad sama ma'rifat boleh. Sifatun apa? Sifatun allati yankashifu bihal madkur.
Inda man qomat bihil ilmu. Inda man qomat bihil ilmu. Ya enggak apa-apa. Ya, bebas lah pokoknya mah. Doruri Ustadz, bangga. Ayo doruri, silahkan. Pokoknya mah ada ya, tatkala ilmu itu jangan cuma dilafaz. Kita itu udah kayak burung beo, ngomong aja, lafaz terus, mana nggak dapat. Ya, tuh janganlah murid saya mah jangan kayak gitu. Ya, isin soalnya kayak gitu sama saya dimarahin di YouTube. Biar aku batur dicarekan sende. Wakilah huwad dalil. Dan ada juga yang mengatakan itu adalah ad-dalil. Paham dalil? Yang punya wajud dalalah, yang menyampaikan kepada matlub, yang lazim darinya ada, tidak lazim darinya tidak ada juga ada. Ya, sok. Kemana pokoknya malah. Kita mah gak usah takut, pokoknya kita bisa membedakan begitu ya. Nah berarti yang oleh Allah diberi hidayah itu, yang oleh Allah diberi dalil, bukan diberi madlul. Nah, Allah ada. Tahu dari mana? Ya pokoknya mah ada aja. Oh, berarti tidak dapat hidayah berarti itu orang tuh. Orang gak dapat hidayah. Tapi kalau dia bisa menjawab andalilin, dia dikasih dalil ya, berarti dia dikasih hidayah sama Allah. Tuh, itu qaul keberapa? Ketiga ya. 3. Terus ada yang mengatakan huwa alkitab. Alkitab. Maksudnya Al-Quran begitu. Itu adalah hidayah. Jadi barang siapa yang dikasih Alkitab. Al-Quran. Al-Quran itu tahu tarifnya enggak? Al-Quran tanya tarif nawas dah. Pokoknya mah eta bisa. Iya tahu mushaf. Kamu kalau ditanya itu Al-Quran itu ya pokoknya Al-Quran mah itu mushaf. Ya. Al-Quran. Kalau Allah. Ayo, saya bilang begini, bacakan satu ayat dari Al-Quran. Apa? Qul huwallahu ahad. Nah berarti kan itu yang dimaksudkan. Masa kalamullah itu kalam kamu kok? Ya makanya coba Al-Quran itu apa maknanya? Apa maknanya? Itu kamu kalau zaman Rasulullah itu zaman Rasulullah ya ditanya Al-Quran itu apa nggak bakalan nunjuk itu mah mushaf itu mah apa ayo apa Hah? Nah, wahyu. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Oh berarti yang tadi yang dibaca qul huwallahu ahad bukan Quran itu. Ayo kan karos, itu kan kudinya dibaca Quran. Itu kan berarti tatkala ke Rasul Quran, sama kita dibaca bukan wahyu. Ayo. Ayo apa? Nih ya, kalau yang saya baca itu tarif Al-Quran itu begini, dia itu adalah susunan lafaz di dalam bahasa Arab yang dinisbahkan kepada kalamullah yang sampai pada derajat i'jaz. Kepada Allah. Maksudnya kalamullah begitu, dia dinisbahkan kepada Allah sampai i'jaz. Karena nanti ada susunan dalam bahasa Arab dinisbahkan kepada Allah tapi tidak sampai had i'jaz apa? Hadis qudsi. Wahyu kepada Rasulullah. Wahyu kepada Rasulullah gimana? Hadis qudsi itu wahyu. Begitu. Habis kepada had i'jaz. Ya. Kalau mau pakai kalamullah gimana? Bisa enggak? Bukan. Kalamullah yang ditakbir kepada bahasa Arab. Itu udah lebih gampang lagi. Ya. Kalamullah yang ditakbir kepada
bahasa Arab. Kalau Injil yang ditabir kepada bahasa Suryani. Kalau Taurat yang ditabir oleh bahasa Ibrani begitu. Nah, itu mah had-had. Tapi cuma harus paham. Maksudnya Al-Qur'an itu ya harus paham. Makanya tatkala dipinta keluarkan Al-Qur'an, kamu membacakan susunan lafaz itu. Paham? Keluar qul huwallahu ahad itu Quran bukan? Quran. Makanya dia itu baru bisa dikatakan kalau Syafi'iyah ya, baru bisa dikatakan Al-Qur'an kalau kita berniat membaca Al-Qur'an. Kalau enggak. Makanya saya ini suka ada iskal begini kalau dalam sholat itu Imam Syafi'i beliau itu tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu harus dimaksudkan Quran, enggak. Kenapa? Karena dalam takbiratul ihram itu istihdornya hakiki. Istihdornya hakiki. Jadi kalau Allah itu semua keluar tuh rukun sholat. Hadir semua dari awal sampai akhir. Kalau enggak hadir berarti kan tidak tergambar tuh si apa rukun sholat itu. Berarti kan harus hadir satu-satunya tuh. Ya. Tatkala apa baca Quran ya harus tahu ini yang dibaca itu Al-Qur'an. Karena nanti ada begini. Ya. Al-Qur'an itu lafaz Quran dia haram dibaca bagi orang yang haid. Apabila dimaksudkan membaca Al-Qur'an tuh. Berarti maksud masuk kan di situ. Kalau nggak dimaksudkan membaca Al-Qur'an. Bukan macam misalkan jadi doa atau dia itu apa menghafalkan, ya boleh. Nah, itu boleh itu karena dia tidak memaksudkan itu sebagai. Sekarang kalau diitlak gimana? Kalau tidak bermaksud, bukan Al-Quran. Kayak kalau kita makan Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak tuh orang yang haid baca Bismillah? Itu Al-Quran bukan? Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran. Tapi tatkala membaca diitlak. Diitlak, maksudnya itu kosong tanpa maksud begitu. Ada nggak dosa di situ? Nggak ada. Ya, makanya usahakan kalau sholat itu hadir setiap pindah rukun itu hadir dari baca Fatihahnya, baca ayatnya begitu. Mudah-mudahan nama dihapunten Allah Subhanahu wa taala-nya. Hese geuning ibadat ya Allah. Si akhir perak nama kudu latihan heula Allah. Hese kala bibitnya pakai ya. Allahu Akbar Fatihah 4 rakaateun. Kitu heula tah. Aya sadayana anu dibaca ku abdi tempat ieu sadayana Fatihah baca Al-Qur'an Fatihah 4 rakaateun. Itulah di ijmalikeun heula. Engke hiji-hiji begitu nya. Hese ibadah ya Allah orang terus di ilmuannya kieu kene di korehan mah tuluy. Waqilah wa al-kitab, waqilah wa al-bayan. Dan dikatakan pula bahwa hidayah itu apa? Al-bayan. Penjelasan, maksud penjelasan apa? Muqaddimah sugro, muqaddimah kubro. Kamu nggak bisa ngeluarin muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, berarti tidak diberi hidayah oleh Allah. Ini mah, apa? Ekstrim. Ya, keluarkan muqaddimah sugro, muqaddimah kubronya. Gak bisa, gak dapat hidayah kamu itu. Aduh, itu udah selesai itu ya. Keluar muqaddimah sugro, muqaddimah kubro itu. Makanya latihan. Fa amman qala wal iman faqad nazara ila qoulihi subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Qala Ibnu Abbasin hadi ahlis samawati wal ard. Adapun orang yang berkata bahwa hidayah itu al-iman. Itu dalilnya apa? Dalilnya itu surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Lihat bahasanya ini. Allah itu adalah nurnya langit dan bumi. Ya. Kita jangan dulu, kalau mau diterjemahkan gini, Allah itu adalah cahayanya langit dan bumi atau panon poe. Ada nggak sahabat yang memaknai seperti itu? Nggak ada. Sahabat memahami seperti itu nggak ada. Ya. Hasya wa asya, jauh.
Jadi Allah itu adalah nurnya langit dan nurnya bumi. Makanya Ibnu Abbas menjelaskan, hadi ahlis samawati wal ard, yang memberi hidayah kepada penduduk langit dan bumi. Maksudnya yang memberi iman kepada penduduk langit dan bumi. Ya, ini nanti kalau kata balago, ini di peretelinya banyak. Malas saya ngejelasinnya itu. Ya, kenapa malas? Kali aja belum ada balagonya. Jadi kumaha ngejelaskeun. Nah orang. Ya, mau nyambung-nyambung, ada takhil, ada apa? Tasrih. Nah, susah tuh. Panjang ngobrolinnya itu. Ya. Cuman ala kulli halin langsung Ibnu Abbas berkata, hadi ahli samawati wal ardi. Jadi Allahu nurus samawati wal ardi itu ai Allahu hadi ahli samawati wal ardi. Qalu wa innama kanna bil miskati an sadril mu'min. Nah, berkata para ahli tafsir begini. Kanna bil miskah an sadril mu'min. Al-Qur'an itu ya, apa? Menyebut kolbunya orang mukmin dengan miskat. Miskat itu apa? Tahu miskat? Miskat itu kalau di dalam apa cempornya? Cempor. Tahu cempor kan? Nah itu yang kaca paling luarnya tuh, miskat. Kaca tapi paling luar. Ya. Kalau cempor itu ya, kalau kita kan kayak gitu ya. Apa? Kayak lain gitu. Ada pakai gitar Spanyol. Itu gitu. Set. Itu apanya kaca yang paling luar itu miskat. Nah, sodrul mukmin, dadanya orang mukmin itu disebutnya apa? Miskat. Bagian paling luar yang kacanya itu. Nah, fa innal miskata hiya al-qawwatu ghairun nafidah. Miskat itu adalah kaca atap yang tidak tembus. Jadi kalau di dalam, nggak tahu ya kalau dulu itu, karena gambaran miskat seperti dulu itu, gambaran miskat dulu itu seperti apa? Jadi di atasnya itu dia nggak ada penutup, nggak ada lubang, tapi ditutup. Ya. Penutupnya itu. Lah cuman kalau miskat itu dia apa ya? Rapat. Dia bukan ditempel. Tapi dia rapat. Emang nutup. Nah, miskat emang nutup. Ghairun nafidah. Wa kanna bil misbahi anil imani sabit fi qalbi. Adapun cahayanya itu, misbah tuh, cahayanya. Kalau kita apa berarti? Apinya, ya. Sumber cahayanya itu iman. Jadi iman dikasih nama misbah. Sumber cahayanya. Jadi sodrul mukmin miskatnya. Kemudian iman misbahnya. Nah, asabit fi qalbi, yang tetap di dalam kolbu. Wa kunna bizzajajah anil qalbi. Adapun kacanya itu dia diibaratkan dengan apa? Dengan kolbu. Maksudnya itu kolbu diibaratkan dengan kacanya. Ya, jadi dia apanya? Bahannya itu kacanya. Paham ya? Kacanya. Jadi kalau miskat itu dia bagian terluar kan tidak melulu harus dari kaca, begitulah kira-kiranya. Ya, wallahu alam saya paham seperti itu. Itu enggak melulu harus dari kaca. Makanya harus tahu miskat itu seperti apa. Kalau dia syai'un akhor, kalau dia sesuatu yang berbeda, berarti miskat itu dia yang tidak tertutup. Kalau zujajah itu ya kacanya. Cuman itu iskal masa ada dua. Terus ada dua. Kalau yang saya paham itu apa? Miskat itu dia bagian terluar. Kadang-kadang dari kaca, kadang bukan. Kadang dari kertas begitu kan. Kadang dari. Nah kalau dia itu dari az-zujajah, dari apa? Kaca. Lah itu qalbu mukmin. Makanya suka diitlaknya bareng-bareng fi sodrihi au fi qalbihi. Jadi sama-sama itu maksudnya ke kolbu. Maka itu nanti disebut ada apa? Majaz bimartabatain. Dia majaz dengan dua martabat. Sodrun bimakna kolbu, kolbu bimakna basiroh.
Jadi tatkala disebutkan sodrun itu yang dimaksud basirohnya. Paham nggak? Paham lahnya. Paham lah sakitu mah. Wasyajaratul mubarakah dakwatul anbiya alaihi wassalatu wassalam wa sunanuhumul qawim. Nah, adapun syajaratul mubarakah itu apa ya? Dia kan ada apa? Ada minyak. Ada minyak. Minyak ini kan ada bahannya. Nah, bahannya ini biasanya dari pohon tin. Bahannya itu, nggak tahu dari getahnya, nggak tahu dari apanya. Pokoknya dari pohon syajaratul mubarakah. Nah, itu jadi apa? Jadi minyaknya. Adapun syajaratul mubarakahnya itu bukan minyaknya nih. Syajaratul mubarakahnya itu tamsil dari apa? Atau majaz dari apa? Tasbih dari apa? Dari dakwahnya para nabi. Jadi dakwahnya para nabi lah, ini pohon mubarakahnya itu. Bukan minyaknya, bukan. Pohonnya. Yang mana minyaknya ini berasal darinya. Nah, kemudian itu kan berarti nanti diambil tuh dari dakwahnya Nabi, diambil saripatinya kan. Wasyajaratul mubarakah dakwatul anbiya alaihi wassalatu wassalam wa sunanuhumul qawim. Dan kebiasaan mereka yang ajag wa dzakara zaitunata li sofaiduhniha. Itu maksudnya pohon zaitun li sofaiduhniha karena getahnya itu bersih. Ya, yang dijadikan bahan bakar itu. Wa annal fasada la yadkhuluhu, dan kerusakan tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Fala yata'affanu wa la yukhamirul aqla wa yafsuduhu. Maka tidak akan rusak dan tidak akan memberikan polusi kepada akal dan tidak akan merusaknya. Nah, paham itu? Jadi kan begini, si apa tadi, si bahan bakarnya ini kan nanti api ini, jenis api yang keluar itu akan bergantung kepada bahan bakar. Kalau bahan bakarnya ini kotor, ini keluar tuh banyak asap. Makanya kalau bahan bakarnya kotor, ini kan gini ya, ibarat dari kolbu nih, ya biar gampang heula lah. Ya, ini ibarat dari kolbu nih. Kalau si kolbu itu dia kaca, ya, dan sodrun itu kan, dia tidak berpenutup tuh, dia berpenutup. Terus di dalamnya ini ada api yang akan mengakibatkan secara adat kepada kebersihan si kaca itu. Maka ini akan sangat berpengaruh kepada asal dari bahan bakarnya. Kalau dari minyak jelantah ya, tatkala nyala itu di sini keimanan begitu. Tatkala kan keimanan ini kan yang menjadikan drive bagi semua kegiatan kan. Ini nanti malah mulek, malah gelap hati itu. Akhirnya tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Ya, dah kotor, ningali Ustadz Kasep kayak hasad dah saya tahu. Bahan bakarnya bukan dari Nabi. Kalau bahan bakarnya dari Nabi, lihat Ustadz goreng patut ge ganteng. Takwa ilmu lah. Begitu. Komo ya bagus ganteng. Eta, obok ieu ngaburu di lampuan. Oh, paham ya? Jadi begitu. Jadi gini, orang mukmin itu kalau diibaratkan seperti, kita ambil dulu semuanya ya. Orang mukmin itu keadaan hatinya kalau diibaratkan seperti lampu nih. Luarnya itu kaca, kemudian dia ada apinya, yang mana bahan bakarnya diambil dari pohon yang bersih. Makanya pas keluar cahaya juga si kacanya tetap bersih. Makanya keluarnya terang begitu. Itu orang mukmin. Kalau orang kafir ya, atau enggak orang yang ya gitulah. Ya orang yang begitu, itu mah dia sama kan, ada yang juga manusia, pasti ada yang seperti itunya. Cuman dia mengambil bahan bakarnya bukan dari bahan bakar, bukan dari pohon yang bersih. Tapi apa aja dimasukin ke situ. Ya, filsafat dimasukin kayak si guru gembul gitu tuh. Petak nah hidung.
Ya tahu ya. Tengah ningali oke. Ya Allah, kumaha urang ieu. Hukumna kan si eta buat ka bebeakan. Nah, ini sekarang dimasukin tuh. Nah, komunisme dimasukin. Subhat dimasukin, filsafat dimasukin. Empirisme tepuk-tepuk malah kabeh diasukeun, dihurungkeun. Atuh bulak tuh bisa ningali lawan. Ya, lihat ilmu nasab bukan ilmu. Lihat ini bukan. Ulama udah enggak ada fungsinya. Coba. Ya. Kan dulu kan sampah. Ya, ulama udah enggak ada fungsinya, udah enggak ada nilainya. Ih, curang. Ih, jelema. Apa lain ya? Hirup deui. Ih, jelema apa lain? Nah, itu apa yang dibakarnya itu. Coba kalau dari awal yang diambil itu kayak Imam Ghazali ya, diambil itu hadis, Quran dipahami. Jadi kalau mau berfilsafat dari bahasa Al-Qur'an. Kan gitu kan kita itu, orang-orang mukmin itu. Begitu. Nanti bersih, bisa itu mah tuh didinya salah. Oh, itu mah didinya salah. Mudah-mudahan orang husnul khotimah sadaernya. Ya, berarti keur dina wilayah nyarekan wae batur euy. Jadi si HTT koswa euy asli. Si HTT keras. Ya, kasar si HTT. Gitu. Mata kadang-kadang teu kontrol sia macam-macam ka aing awas. Bisa tapi teh salah naon. Sia kudu ngarti aing keur kumaha. Ayeuna mah. Da ku aing wae nu ngarti ka didinya. Ya begitu. Ya tuh karena lagi diajarnya. Jadi kan kalau lamun abdi mah jadi guru teh pan diajarnya. Jadi diajar boga jamaah mimiti 10 urang. 20 urang, 40 urang. Terus diajar ayeuna jadi jadi netizen. Ya jadi penduduk dunia maya. Itu diajar tuh. Ya diajar aya naon aya tahapanana nya biasana mun diajar keur kieu belajar kieu tara lila 3 tahun 4 tahun biasana mah 3 tahun 4 tahun karek kabaca gitu nya kayak ana jeung kumaha nya lah kulihalin. Jadi nu ngaranna jelema mah seperti gitu. Nah, jadi orang itu dia pasti ada di dalam hatinya itu tamsilna orang mukmin mah tadi tamsilnya itu. Jadi kacanya bersih. Bahan bakarnya bersih, makanya keluarnya juga apinya cahayanya beda, cahayanya bagus. Begitulah imannya bersih orang mukmin mah. Makanya hudan itu apa? Iman. Bahwa ya'lu, makanya tidak merusak akal begitu. Nah ini kan yang tidak berpenutup. Malah kan nggak ada di atasnya itu jadi hitam tuh nggak ada. Muka teh cerah bae. Begitu menghadapi permasalahan itu clear. Melihatnya itu clear. Oh ini komunis, clear. Dari komunis itu yang salahnya sebelah sini komunis itu salah semua nggak? Enggak lah, nggak salah semua. Ya nggak salah semua. Dalam pengertian bahwa negara itu harus dikuasai oleh rakyat. Ada benernya daripada dikuasai oleh pejabat kan begitu. Ya, jadi ada masalah-masalah makanya ada di kita itu ada komoditas yang harganya harus diatur negara, ada komoditas yang negara tidak boleh ikut campur, ada. Itu kan kalau komunis salah semua nggak bakalan ada kayak gitu. Udah kayak Amerika aja. Namanya itu sistem ekonominya itu apa disebutnya itu? Bukan kapitalis. Ya, kapitalis sudah, ya, begitu. Itu kapitalis yang paling kapitalis. Komunis itu kan komunis yang paling komunis, sosialis paling sosialis. Ya, jadi sosialis komunis. Sosialita. Nah, kalau di kita itu kan yang komunisnya itu ibu-ibunya. Sosialita. Kalau di kita mah enggak, ya ada barang-barang yang memang dibiarkan sesuai pasar. Ya, ada barang-barang yang dibiarkan sesuai pasar. Mau mahal. Ustaz, apa? Daging mahal, tong dibeli. Beas mahal, pirang mau tong dibeli pemerintah meureun teu dibaledogan. Nah, itu makanya diatur. Ya. Nah, itu beras diatur. Makanya kalau misalkan petani beras ya wayahna hese beungar. Wah, sebenarnya karek-karek untung geus diimport atuh. Hese. Ya, karek untung dia. Kamari meuli jenis 10. Aya gitulah pokoknya mah. Nah, orang itu kalau dia bersih keimanannya itu dia bisa ngelihat nih.
Ini salahnya di sini. Kristen salah semua nggak? Apa semua yang diyakini Kristen itu salah? Enggak juga. Yang salah di Kristen itu kalau kata Imam Ghazali ya, yang menganggap Isa sebagai anak Allah, itu salahnya itu. Adapun ilahnya ada, benar. Firman Allah ada, ya. Nah, bener itu. Firman Allah kalamullah. Ya, jernih lihatnya itu. Wah. Kalau lihat jenggotan, oh Ustadz top. Klimis, boy band. Aslinya sih, ayah nu gitu nu kemarin aku main ke orang. Ya, katanya mengikuti sunnah Rasul, tapi penampilan kok klimis kayak boy band. Ada cek orang, baru orang jadi hati deh gitu. Kan atau aing mah. Lah kayak. Aduh, masya Allah, orang udah macam-macam itu geus buku sunnah, kerdai mah itu sunnah, make peci, jenggotan itu sunnah, nu wajibna naon, bisa bahasa Arab. Ngerti kan kitab, munul eta nu wajibna teh. Nah nu sunah teh yang anu wajib ditinggalkan. Tahajud hantem waktuna subuh, lari pagi. Salat tahajud hantem ya, jenggot panjang. Pakai jubah, jidat hitam, kerjaan kepada bid'ah akhi, bid'ah ukhti. Gitu suruh baca kitab, cuma dibuka aja kayak Imam Kufron. Baca. Pret. Ya. Ya baca Allah nih kitabnya gini ya. Nih. Baca. Aduh, mama. Insyaallah. Hah? Ada semut. Itulah, ya, jangan macam-macam tuh. Nah itu orang muslim. Wa ya'lu ala kulli ma yuj'alu ma'hum minal ma'iat. Dan dia itu apa? Ya'lu menjadi tinggi ala kulli ma yuj'alu ma'hum minal ma'iat. Dari apa-apa yang dijadikan besertanya dari cairan-cairan. Jadi kalau misalkan nanti dia sudah jadi apa? Minyaknya, ini mau dicampurkan dengan apa? Dia pasti di atas. Kalau minyak kan begitu. Minyak itu makin bagus dicampurkan dengan minyak yang lain, kalau gak bisa nyampur itu dia di atas lagi. Ya ini ada minyak jalanta. Ada anak pernah minyak jalanta aja sama minyak yang bersih di atas. Ya, minyak curah bawa bimoli di atas lagi, bawa olive oil di atasnya lagi, ya zaitun di atasnya lagi, minyak urut langsung kalah. Yang urut kanap langsung. Dia pasti di atas terus. Ya, ini hadis Quran yang diambil dari hadis Quran. Meskipun pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, nanti diaduin sama komunis, nggak masuk komunis itu. Dia di atas. Dia jadi pengetahuan aja. Ya. DNA masuk, biologi, ya udah kalah, ya. Terus astrologi kalah, astrologi mereka. Waktu udah dahar mah bisa lah, tawar menawar itu mah. Ya, dahar lah. Maka dalikal iman la yatada'u arkanuhu la yad'afu sultanuhu. Demikian pula iman, dia tidak akan melemah rukun-rukunnya dan tidak akan melemah kekuasaannya, wala yatahayyaru burhanu, dan tidak akan menjadi pusing burhannya. Jadi ngaji itu kalian tambah pusing apa tambah jelas? Harus jelas, soalnya agama mah jelas. Kalau kalian pusing itu dua kemungkinannya, kaliannya bodoh atau ngahinakeun ka aing. Teu bisa ngajar. Nah, ada agama teh mari tapi di bawah anak ustaz baca dia sih. Ya, kapret deui wae baik. Agama itu mudah Ustaz, tapi kenapa dibawa sama Ustaz? Jadi sulit. Jadi saya ngomong lawan. Lah jadi Ustaz nu ngahesekeun. Nah, agama itu mudah. Emang mudah kok. Enggak, kalau kamu itu dikasih dalil Kristen malah paham. Itu justru heran. Emang siapa belegu, gimana cocoklah di dinya. Ya. Kayak orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu kalau ngaji Asy'ariyah Maturidiyah itu pusing. Enggak paham-paham. Allah, apa orang-orang bikin pusing aja, filsafat kok dimasukin. Orang cara mikirnya gitu mah pantas jadi Wahabi. Memang mana mah pantas tadinya geus lah, orang teh ya. Susah soalnya, emang orang-orang enggak mau paham. Orang-orang tidak bisa paham. Kasihan enggak sebenarnya itu? Kasihan sebenarnya. Ya.
Wala yataburhanuhu wala yukhafu ma'al ghaflati nuqsanuhu. Dan tidak ditakuti ma'al ghaflati nuqsanuhu. Meskipun ghaflah tidak ditakuti iman itu berkurang. Tidak, meskipun ghaflah. Ya, emangnya berkurang? Nah, kita besok nih. Misalkan lapar, cari apa? Ya nasi kuning lah. Ya, nasi kuning, lapar, makan. Pas pelajaran tauhid. Apakah nasi kuning bisa memberi asar? Goplah tuh batak ngaruh. Itu batak goplah itu dia tidak memberikan asar nukson kepada iman, enggak. Ya, mau ngerokok cari korek terus mana ingat. Goplah halo ya, lapar makan cari nasi kuning. Bangun tidur kebelet pipis langsung ke kamar mandi. Masuk pengajian. Siapa yang mengeluarkan urin dari perutmu? Allah. Siapa yang memberikan kenyang? Allah. Tadi kerdahar tuh ingat. Enggak apa madorot enggak. Kalau madorot itu ya apa? Bum gitu ya. Kerja apa? Adat sehari-hari itu. Datang pelajaran tauhid. Siapa yang memberikan uang? Tadi mah sawo kolek. Kamari mah Indomie. Kapre. Siapa ngaji tuh kamari? Enggak usah. Nah, bet gitu enggak jawabna. Dah tidak sesuai kenyataan. Kafir sih. Ditanya siapa yang memberikan kenyang. Kamari mah Indomie ya. Tadi mah sawo kolek. Belet. Wala yukhafu ma'al ghaflati nuqsanu wa huwa zahiru ala kulli dinin. Dan dia itu nampak jelas atas semua din. Liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Agar supaya apa? Allah itu menampakkannya atas semua din walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Tuh, belajar perbandingan agama. Itu tahu semua agama itu salah semua. Ya, untuk imam belajar perbandingan agama jadi tepugu. Ada si agama naon? Kayak ini kan belajar usuluddin ya. Fakultas apa? Fakultas usuluddin. Prodinya apa? Perbandingan agama. Kamu sekarang agama apa? Dulu sih Islam. Sekarang perasaan Yahudi lebih make sense. Kepret. Ya. Orang itu apa? Islam. Itu pasti mengalahkan semua din. Liyuzhirahu ala dini kulli. Supaya Allah itu menampakkan Islam ala din. Atas agama semuanya. Jadi semuanya nampak salahnya. Walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik tidak suka, membenci. Gak mau kita debat sama orang Islam mah. Kenapa? Eleh wae tuh. Ya, di urang mah lain di Indonesia mah kasihan orang Kristen itu. Gak mau debat sama orang Islam mah. Kenapa? Takut dilaporin. Jadi tiap eleh menistakan agama. Kasihan ya. Saya ini kasihan kalau ngelihat orang Kristen debat sama orang Islam di Indonesia itu kayak gak bebas. Kasihan. Terpenjara. Soalnya kita mayoritas begitu. Jadi gak full begitu keluarnya. Coba kalau misalkan keluarnya full. Ya, kasihan. Pelecehan. Takutnya. Jadi ngomongnya harus hati-hati. Takutnya pelecehan agama. Adapun kita enak weh. Ngomong ya. Enak aja kita mah ngomongnya. Gitu. Padahal harusnya itu ya imbang lah kalau depan. Ada pertanyaan sampai sini? Tuh, enak ada teliur kan kamari geus loba di liur, Pak. Ya, Imam Sanusi mah gitu. Kalau dikasih pusing itu pusing. Mentok. Ya, 3 minggu, 4 minggu kasih pusing. Udah gitu pengles ngeunah. Ya, matak nagiliran matan eueus aing balik. Nah, pertanyaan sampai sini? Masih ada waktunya. Ini 10:30 sampai 10:04. Oh iya, lebih 1/4 ya. Silakan sebentar ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fa innal imana asluhu al-ma'ariful aqliyah. Maka yang namanya iman itu asalnya adalah ma'arif yang bangsa akal. Jadi iman itu akli dulu. Dia karena akli itu dia ilzam kepada semua zawil uqul, kepada semua yang punya akal. Makanya
derajat pertama dari keimanan itu menggunakan akal. Dan nanti akal ini tidak boleh dibuang, tapi dia jadi fondasi begitu. Nah kalau akal itu dibuang, dia harus balik lagi pakai akal lagi. Ya, makanya nggak bisa tasawuf ma'rifat hakikat itu dia keluar dari kaidah-kaidah akli yang nggak bisa. Ya, dia itu harus dipahami tetap dengan akli, cuman biziyadah. Ziyadah apa? Ziyadatul ahwal. Wal adillatu al burhaniyatu, dan dengan dalil-dalil yang sifatnya burhaniyah. Burhaniyah itu ya kita dengan jelas dari mana mengambil kesimpulan itu. Nah, sedangkan kejelasan pengambilan kesimpulan tidak bisa dilakukan kecuali oleh qiyas. Ya. La yakunu an taklidin, bukan dari taklid. Berarti taklid apa? Mengambil matlub tanpa mengetahui dalil, tanpa bisa mengeluarkan qiyas, atau tanpa pernah dijelaskan qiyas, begitu kalau yang mudah kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Wa innama yakunu an nazarin sadidin, dan iman itu hanya terbukti dari apa? Dari nazar, dari berpikir yang sadid. Yang sadid itu yang tanpa celah, yang menutupi begitu. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunarun nurun ala nurin. Balik lagi sama tamsil yang tadi. Nah, ini kan hidayah itu bimana iman tuh. Balik sama yang tadi. Jadi hampir-hampir zaituha yudi'u. Hampir-hampir apanya? Minyaknya itu terbakar. Ya, saking bagusnya nih. Tapi tidak terbakar. Jadi si apinya itu dia sampai nempel tuh ke minyaknya. Jadi di atas minyak itu langsung api. Begitu. Ya, kalau pakai kalau pakai apa, atau mungkin maknanya penuh mungkin, atau dia tuh saking nyentaknya. Dia kan nyentak tuh kalau bagus mah. Ya. Ya, apa nyentak itu bahasa? Apa bahasa Indonesia nyentak itu? Ya dia bukan, dia membelah-belah. Ya, nyantok ya. Ya kayak oktan tinggi begitu, dia hampir naik. Walau lam tamsas hunarun, meskipun apinya itu tidak mengenainya. Ya. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Atau mungkin maknanya itu apa, karena minyaknya ini saking beningnya, dia pun memantulkan cahaya api. Jadi si apinya ini nur di atas nur begitu. Atau dia hampir terkena sehingga dia itu ada nurnya. Minyaknya itu ada cahayanya. Jadilah nur ala nur. Qala ahlul isyarah, berkata ahlul isyarah. Nah betul tadi, siapa ahlul isyarah? Ahlul isyarah itu maksudnya asadatu sufiyah. Itu para sufi. Nafa'anallahu ta'ala bihim, amin. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kita melalui mereka, para sufi. Jadi para sufi itu bedanya dengan kita apa? Kadar goflahnya itu. Yang bedanya itu, ya, yang beda bukan sufi itu malah jadi menghancurkan fondasi akli. Tidak mungkin, itu mustahil. Ya. Kalau orang sudah jadi sufi malah lupa ilmu akli, itu harus belajar lagi ilmu aklinya. Ya. Nah ini dia itu yang beda dengan kita apa? Kadar goflahnya. Nah dari kadar goflah memang bedanya sedikit, kadar goflahnya saja. Cuman dari kadar goflah ini nanti lazim ahwal. Dari ahwal lazim a'mal. Sehingga amal dari ahwal yang benar itu tidak bisa dibandingkan dengan amal dari ahwal yang salah. Tidak bisa dibandingkan. Paham? Kita kan lagi sholat usoli. Mereka pun sama usoli. Kalau gak usoli ya gak sah. Cuma ahwalnya beda begitu. Ya, dari takbir itu kita kan pengen cepat beres. Mereka udah beda. Makanya satu rakaat mereka itu tidak bisa dibandingkan dengan 1000 rakaat kita. Sudah tidak bisa dibandingkan. Karena goflahnya sudah berbeda, ahwalnya sudah berbeda, nanti keamalnya sudah berbeda. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan manfaat kepada kita melalui mereka. Ya, karena kalau kita itu tidak pernah dikasih satu sholat sufi, gak pernah dikasih, itu rugi tuh. Ya. Karena satu sholatnya sufi itu tidak bisa dibandingkan dengan 1000 sholatnya selain
Sufi. Tapi satu sholat yang bukan sufi Asy'ariyah Maturidiyah tidak bisa dibandingkan sama salafi, nggak bisa. Salafi 1 juta nggak bisa 2 rakaatnya nggak bisa. Ya, begitu. Itu aja alhamdulillah akhir zaman itu segini. Udah. Ya bukan saya begini. Ustadz mah ngahanapkeun cita-cita, bukan ngahanapkeun cita-cita. Maksudnya itu kalau kita bersyukur sama Allah, ya bersyukur sama Allah, kita itu dikasih sesuatu yang mulia seperti ini. Insya Allah sama Allah ditambah. Ya, gitu. Ya sudah uyuhan. Qala ahlul isyarah yakadul arifu bi adillati aqlihi ya'rifu adabal hadrati ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maksud zaidnya itu dia hampir terkena oleh apa? Oleh api. Meskipun dia tidak terbakar. Hampir-hampir arif itu dengan dalil aklinya mengetahui adab hadir beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita itu tahu dari mana adab hadir ini. Kita itu tahu dari mana Allah dengan sifat-sifatnya. Berarti dengan apa? Alatnya apa? Alatnya akal. Terus kita tahu dari mana bagaimana cara hadir beserta Allah. Dari syariat itu. Jadi maksudnya hadir beserta Allah itu gimana sholat? Kamu itu kan ingat sama Allah, masa nonton bola ya sholat? Itu kan bedanya sufi sama kita itu. Ya, saya ini ingat kepada yang menciptakan kita. Sholat. Itu adab hadroh, malo. Bukan lagi mabok ingat sama Allah. Tolol itu kayak gitu mah. Penghinaan. Ya, menghinakan itu. Kita ingat sama Allah itu ada ahwal nanti. Makanya kenapa orang-orang sufi itu kok senang sekali sholat, senang sekali ibadah. Itu kan dari ahwal tuh. Nah terus kalau tidak ada Rasul, bagaimana kita tahu ada hadir beserta Allah itu? Nih kita begini ya, nih saya nanya nih. Kita itu mana ya? Apa karena kita itu sholat, maka kita itu harus ingat kepada Allah? Atau karena kita ingat kepada Allah, oleh karena kita harus sholat? Kan harusnya begitu. Bukan kita sholat berarti kita harus ingat kepada Allah. Nah kalau gitu nanti selesai sholat Allahnya kemana? Ditinggalin. Itu ingat sama Allah. Itu ingat sama Allah. Tuh ingat sama Allah ya apa? Ya ibadah, ya sholat. Ya itu kan buat sufi. Buat kita mah yang ngaji. Itu ya bukan nahwu, bukan sorok, buka mantik begitu ya. Nah kan begitu. Jadi hampir-hampir dengan kecemerlangan akalnya hampir-hampir mereka itu bisa sampai kepada derajat mengetahui syariat tanpa nabi. Cuman nggak bisa. Hampir-hampir saja. Kalau kata Maturidi kan begini. Jadi ada beda ya antara falasifah. Bukan falasifah. Barohimah. Barohimah itu kan mengatakan Allah itu mustahil mutus Rasul. Kenapa? Karena semua orang equal, semua orang sama, semua orang punya akses sama Tuhan itu. Jadi di dalam mengutus Rasul ada Abbas, kata Barohimah itu. Makanya nggak perlu kita itu kenal sama Allah sendiri aja. Makanya nanti kalau misalkan di dalam diri kamu kenal sama Allah harus sambil ngetrok mangkok ayam. Tong ya udah itu kurbahnya kamu kepada Allah begitu. Ya, itu barohimah itu. Ya, makanya macam-macam nanti kuil anu beda. Itu barohimah. Nah, dalam pengertian berarti secara implisit mereka mengatakan bahwa syariat itu bisa diketahui oleh setiap individu. Jadi syariat Tuhan kepada setiap individu berbeda-beda. Nah, itu siapa barohimah. Saya nggak ngatakan mirip ya, cuman ya agak mirip sama Barohimah itu. Siapa? Maturidiyah itu mengatakan yang namanya syariat itu bisa dikenal lewat akal. Syariat itu. Tapi yang ijmali, yang common sense. Ya, kata syariat membunuh jelek apa bagus? Jelek. Tanpa ada syariat pun kita udah tahu begitu. Ya, nggak pakai baju hadapan umum. Kata syariat itu bagus apa jelek? Jelek, kata syariat itu. Masa kita nggak bisa pakai lewat akal?
Ya, cuman kaifiat yang khusus halus lewat Rasul. Itu Maturidiyah kalau nggak salah begitu. Kalau Asy'ariyah mah mutlakon, nggak bisa. Kalau kata Allah, kita tuh tahu dari mana sih buka baju di hadapan orang itu jelek? Tahu dari mana? Itu dari syariat lah. Itu siapa? Asy'ariyah tuh. Kalau Maturidiyah mah sebagian bisa lewat akal. Kalau Asy'ariyah nggak bisa mutlakon. Ini harus dari, makanya membunuh. Coba ada membunuh yang boleh, malah ada membunuh yang wajib tuh. Ya, kayak perang begitu. Ada buka baju yang wajib? Ada. Ada lah. Ada. Pas mau dioperasi. Wajib orang dioperasi pakai baju. Ya. Ada yang kemarin itu wajib. Coba begini, kalau kamu saking nggak punya duit, nggak punya duit, ya. Terus mandi, baju dicuri. Hal yang paling bagus buat kamu apa? Mencuri baju. Pakai baju tapi curian atau telanjang? Sok, yang mana yang bagus, sok? Ini mah pilihannya cuma dua tuh. Ini ada baju punya orang lain. Ada baju punya orang lain. Kamu bisa pakai baju itu. Tapi mencuri. Baju kamu hilang dicuri orang. Atau telanjang. Bingung kan? Nah, syariat ini masuk. Ya sekarang begini, mencuri hukumnya haram nggak? Haram. Kan dengan qayyid kalau punya. Jadi dibuligir kan bukan karena menunjukkan aurat. Bukan. Begitu. Ya nanti sekarang nih, sholat nih, nggak ada air, nggak punya air kita, ada air punya orang lain tuh, ya, gosok. Kita sholat itu dengan pakai air atau kita tayamum? Gosok, tayamum, haram tuh pakai airnya tuh. Nah, kalau pakai akal, ya kumangke. Makanya syariat. Asy'ariyah tuh. Makanya maksudnya itu begitu. Hampir-hampir kalau pakai akal ini dia hampir-hampir bisa tahu. Tapi nggak bisa. Pokok gila, tapi ada pendapat yang lain. Innal adillatal aqliyata lamma dallat ala wahdaniyatihi subhanahu wa tanazzuhihi istaqoma lil arifi ayyuthni alaihi jalla wa azza walau lam yarid syar'un. Bahwa dalil akli tatkala menunjukkan kepada wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala dan sucinya Allah Subhanahu wa taala dari sifat makhluk, maka jadi benarlah bagi arif untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada syariat yang datang. Jadi pasti dia tahu memuji kepada Allah, bahwa Allah ini kan memuji kepada Allah itu dia wajib syar'an tuh. Kalau datang kenikmatan, syukur dalam pengertian itu wajib syar'an. Kalau selainnya itu sunnah atau wajib seumur hidup sekali. Nah, ini kan diketahui dari mana? Dari syariat. Kalaupun tidak ada syariat, seseorang yang sudah sampai kepada pemikiran bahwa Allah itu satu, berarti pakai akal tuh kepada wahdaniyatnya Allah dan mukhalafah lil hawadits, maka dia pasti akan otomatis langsung memuji kepada, meskipun tidak datang syariat. Itulah yang dimaksud hampir-hampir tadi itu minyaknya itu terbakar. Walakin la yu'lamu iftiradu dzalika illa bi syar'i, tapi kewajiban itu tidak diketahui kecuali dengan syariat. Wa qauluhu ta'ala nurun ala nurin, kemudian diucapkan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, itu tanbihun ala ma asyarna ilaihi min burhanil aqli wa dalilih. Itu adalah tanbih atas apa yang telah kami isyaratkan kepada tanbih itu, yaitu apa? Yaitu burhanul aqli dan dalilnya. Kias tuh. Ya. Burhanul akal dan dalilnya, wa nahji syar'i wa bayani sabilihi, dan jalan syariat dan apa? Dan penjelasan jalannya. Jadi nurun ala nurin. Nur yang satu itu apa? Nur yang satu itu dia syariat. Ala nurin, di atas nur yang lain. Nur ini apa? Akal. Makanya dia paham sambungan antara akal dan syar'i. Paham? Dia nurun. Jadi kalau misalkan dia itu sudah yang tadi ya, muqaddimahnya sudah tahu, dalilnya sudah tahu. Kemudian dia kan dia punya ma'rifat tuh. Bil akli kan? Nah itu nurun.
Setelah itu dia tahu syariat, itu nur lagi. Jadi itu nurun ala nur, itu orang mukmin begitu. Makanya sama Syekh Nawawi, Matalibus Sam'ah itu disebut apa? Nurun ala nur. Ya. Oh tidieu penyanakanana Syekh Nawawi itu. Panuru adillatil uqul ya tamayyazu bihal qadim minal khawadis. Dan maka nur adillatul uqul. Sekarang kayaknya nur ala nur kan, yang satu berarti dalil akli atau ulum akliyah, yang satu ulum syar'iyah. Nah, berarti apa? Berarti dalil akli ini dia jadi bisa membedakan yang qadim dan yang hadis. Jadi tidak akan mengatakan Allah duduk di arsy, nggak bakalan. Meskipun secara zahir seolah-olah Al-Quran berkata seperti itu. Gak bakalan tertipu dia tuh. Ya bukan Al-Qurannya menipu ya. Wah aja dia aja. Apa ya? Jadi apa ya? Itu niat gak gocek tapi gak gocek. Jadi gak gocek. Ya, si Messi itu udah bukan gak gocek sih itu mah. Nempelkan bal di suku. Jadi balanya jika nempel juga pakai lem. Mau lari aja dia mau. Set. Orang-orang karena takut digocek ke kanan, padahal lempeng itu. Gitu. Si Masinya pada rek lempeng. Cuman dia ngelihat kakinya itu udah kalau gerak ya udah naturalnya gitu sih mah. Larinya teh. Oh iya pakai kakenca lempeng. Jadi jelapatnya jalan lagi sorangan, belegug. Bukan salah si Messi mana enggak gocek itu. Al-Qur'an mah tidak ada niat sedikit pun untuk menipumu, enggak. Kamunya aja terlalu bodoh. Ya. Iya, Messi mengocek lawan, paling cek hati depan. Ayo tengah ngocek. Ayo rek lempeng lah cek si Messi teh gitu tak. Messi Ronaldo makasih tukang nipu. Wah. Ya, lawan sukuna memang ngegocek, saya mah ngegocek ya, tapi akhirnya mengocek diri sendiri ya labu. Ya mah teman orang batur ya benar kayak ngegocek. Jadi bala anger didinya. Lawanna duaan tah ngagalugrak tiluanana. Si Ronaldo bala anger didinya. Gubrak bae 4 tiluanana teh. Aduh, pelanggaran ngapritkeun sahan pelanggaran anak. Ini bukan gitu mah. Nah, ala kulli halin. Jadi membedakan yang qadim dari yang hadis. Itu apa fungsinya? Akal. Ya akal. Wa nuru adillati syar'i yatabayyanu biha ahkamullahi ta'ala fi ibadih. Dan nur dalil syar'i jadi beda dengannya apa? Hukum-hukum Allah Ta'ala di dalam hamba-hambanya. Jadi tahu nih hukumnya hamba ini perbuatannya hukumnya itu apa? Syar'i. Walidzalika darabal ulama'u fi dzalika mathalan faqulu. Karena itulah para ulama menjadikan tamsil pada hal itu. Maka para ulama berkata, mathalul aqli kal basar. Akal itu dia seperti penglihatan. Wa mathalu syar'i kadau, dan contohnya syariat itu seperti apa? Seperti cahaya. Nah, faman wahabahullahu ta'ala ta'yidan fi aqlihi amkanahu ay ya'rafa sirqur rusul. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan akal, memberikan syariat sebagai penguat di dalam akalnya, maka dia itu bisa mengetahui benarnya Rasul. Jadi dia itu tahu dari mana Rasul itu benar. Dia punya akal, dia mendengarkan Rasul, tahu Rasul benar gitu. Dari situ. Bukan dari mukjizat. Bukan dari mukjizat. Jadi Rasul itu berkatanya apa? Dia kan sudah punya akal duluan. Kemudian dia mendengarkan perkataan Rasul begini dan begitu. Top, ini Rasul benar. Begitu. Nah, seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu Rasulullah nggak perlu mengeluarkan mukjizat apapun. Ya, apakah ada keraguan di dalam hati Sayyidina Abu Bakar bahwa Rasulullah itu Rasul? Nah, coba ya, ini tidak itu bagaimana? Maksudnya itu kalau Rasulullah ngakunya Tuhan itu bakal iman nggak? Nggak bakalan iman. Tapi karena tatkala ngakunya Rasul, kemudian ditanya apa yang dikatakan misalkan atau yang dibawa olehmu itu apa? Keluar Nabi Muhammad tuh, ini dan itu. Kita kan nggak tahu obrolan Nabi Muhammad sama Sidna Abu Bakar sampai Sidna Abu Bakar ini masuk Islam, apa kita nggak tahu? Harusnya ada sahabat yang nanya dulu ya, atau ada tabiin yang nanya harusnya. Sidna Abu Bakar, kamu itu ngobrol pertama kali sama Rasulullah itu sampai kamu masuk Islam gimana? Harusnya ada tuh. Cuman tidak dinukil atau saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah kali itu soalnya di saya itu udah baca Musnad Abu Bakar di musnadnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi kalau
Imam Ahmad itu kan namanya musnad ya, musnad Imam Ahmad. Nah itu susunannya itu persahabat. Yang pertama kali disebutin itu musnadnya Abu Bakar dulu. Jadi semua hadis dari Abu Bakar. Habis itu semua hadis dari Umar. Habis itu semua hadis dari Utsman, begitu. Itu musnad Imam Ahmad. Kalau kita ngaji Sahih Bukhari kan per bab tuh. Kalau ngajinya Imam Ahmad itu per sahabat. Sahabat anu hadisnya anu, sahabat anu hadisnya anu, begitu. Ya. Saya nggak mau bacain soalnya nggak ada sarahnya. Ini salahnya nggak ada. Kalau salah ngertiin gimana gitu ya. Takut. Cuman ada sih hasil asindi sedikit. Coretan-coretan kecil aja ada. Soalnya segini nih panjangnya itu. Ya itu tanpa syarah matannya aja. Jadi kalau Fathul Bari itu segini nih 26 jilid. Ya, yang ada di cetakan saya itu 26 jilid. 26 jilid itu dia sudah syarah Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukharinya aja ini 2 jilid. Tapi kalau Imam Ahmad itu segini matannya doang. Matanya tok tuh. Segitu. Kumaha ngasalahan. Uranya cipta. Nah, jadi begitu. Kalau dia punya akal, kemudian oleh Allah diberi syariat, dan syariat itu dia difikirkan, maka dia akan tahu sidqur rasul. Wa man lam yu'ayyad bidzalika kana a'ma fi zulmatil jahalah. Tapi jika dia tidak dikuatkan dengan syariat, maka dia apa? Maka dia buta. Ya, ada di dalam kebodohan. Wa man kana lahu basarun lam yughnihi basaruhu qablar risalah. Atau sebaliknya di sini ya. Jika dia punya syariat tapi tidak dikuatkan oleh akal, maka dia bodoh seperti Wahabi Salafi itu. Ya, Qur'annya jago, hadisnya jago, tapi tidak diberi akal, ngaco. Ya, acak-acakan. Wa man kana lahu basarun, dan barang saya memiliki penglihatan, tidak akan cukup dengan penglihatannya qabla risalah, sebelum kerasulan, fi ma'rifatil ahkam, untuk mengetahui hukum. Fakana karojulin sohihil basar fi syiddatiz zulmah. Maka seperti orang yang apa? Seperti orang yang penglihatannya itu sehat, tapi mati lampu. Mati lampunya kabupaten. Baik banget itu. Matanya mah sehat. Ya, sehat. Fatamna'uhu zulmatu min idrokil asya fi mu'tadillahi subhanahu wa ta'ala. Maka gelapnya itulah yang menghalangi dia untuk mengetahui apa-apa perkara di sisi Allah Ta'ala. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalaulah kami berkehendak, kata Allah, maka aku, kata Allah, akan mendatangkan bagi semua diri itu apa? Hidayahnya. Tapi Allah tidak menghendaki. Yang dikehendaki cuma sebagian. Ya. Makanya kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau kita dapat, ini nggak semua orang dikasih. Ya, perkara kayak gini tuh nggak semua orang dikasih. Ayah hayang mikir, kenal aja ikan nila, jadi nasi dokter Sugeng tuh. Ya. Ayah hayang mikir, diberinya kapal terbang, jadi Pak Habibie almarhum. Ya, ayah hayang mikir, karena politik, jadi Amin Rais. Politikus. Jadi orang-orang tuh orang-orang mau mikir semua kok. Kalau nggak mau mikir nggak bakal sampai derajat itu. Ya, beda, yang dikenalkannya beda. Nah, orang mah luar biasa ada tuh pati hayang mikir. Tapi kenal lah saya rahmatullah. Ih kumaha sih? Sok dak. Nya dak. Luar biasa tuh. Kita mana bukan di awal lagi bukan orang yang mau mikir, bukan. Dak usah lagi awal lain hayang mikir. Usah lagi hayang awal lagi hayang birin. Lain hayang mikir awal lagi. Nah, masa urang kumaha ieu? Berkufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah nikmat yang paling besar. Wasani a'ma fi zulmah. Ya, sedangkan yang kedua itu dia apa? Dia itu buta di dalam kegelapan. Fa idzallaha nuru syamsi absaros salimul hasatil asya ala mahya alaih. Maka apabila nampaklah cahaya matahari, maka absaros salimul hasati absoro apa? Melihatkanlah asalimul hasati, penglihatan yang selamat, yang normal, al asya ala mahya alaih, perkara-perkara sebagaimana adanya. Ya, jadi kalau misalkan dia, jadi gini, kalau misalkan tadi ya, kalau punya akal berarti dia kan punya mata, kalau punya syariat berarti dia punya cahaya. Nah,
Kalau punya cahaya aja, nggak punya akal, dia kayak orang buta. Orang buta itu sudah, ya mau gimana, mau datang cahaya, dia tetap nggak ngelihat. Tapi kalau dia punya akal, dia nggak punya syariat. Dia cuman seperti orang yang melihat pada kegelapan. Suatu saat datang siang, dia akan bisa melihat. Ya, suatu saat datang siang, dia akan bisa melihat. Wa baqiyal a'ma ala halihi, tapi orang yang buta akan tetap pada keadaannya. Bal zadahu nuru aman ala aman. Malah ya keadaan orang yang buta di siang hari lebih jelek keadaannya daripada yang buta malam hari. Ya, geus berang teu pelonggan nih. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada ikhbar, tapi maknanya apa? Syatam. Ada. Dia itu mengabarkan, tapi maknanya itu menghina. Seperti apa? Buat apa itu? Seperti mengabarkan bahwa matahari itu telah terbit. Kepada siapa? Kepada orang yang ditajong. Orang kesandung. Aduh, geus beurang euy. Itu tuh, ya. Itu teh kabar nya geus beurang. Lain maksudna mereka marahin ke mana yang lain. Begitu. Ya. Nah, itulah. Jadi keadaan orang yang buta pada siang hari itu lebih jelek daripada buta pada malam hari. Makanya disebut siangnya itu malah menambahkan buta kepada kebutaannya. Padahal mah enggak nambah buta ya. Ya tuh yang buta mah ya buta we. Begitu, enggak tambah buta. Cuman keadaannya jadi jelek begitu loh. Ya, siang-siang kok enggak bisa ngelihat. Kalau malamnya jeduk kunaon maneh teu kepelong sarua cenah urang ge padahal dia coba. Alah punten sami-sami cenah. Lo teu tinggal sami mun tapi teu tinggal. Coba kelihatan. Ya kan pas datang siang masih kari ditajong ayo mah teu pelong keneh da urang mah kieu cenah teu pada tahu ge siapa wah sih teu pelong keneh gitu nya otakna tolol ya mah udah minta ke Allah mending ngehina wae baturnya tapi beunang cek syariat tapi orang teu geura sebenarnya banyak sok sieun dicabut bener teh ya Allah nya ieu sakieu caang mah urang dibere ku Allah Subhanahu wa taala tuh dipaparin bisa ningali perkara itu sakumaha ayana nya. Insyaallah, alhamdulillah. Tri ningali netizen itu. Soalnya tinu 200 komen teh nu muji kan 10, berarti 180 neraka. Aing mah. Terus ada deh kan dia. 11 kurang 10 ya. Kalanya kurang bahan ya abdi bade ngasor heula. Apa terusan teh? Apa terusan? Nah,